Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan untuk kami bisa kembali datang kepadamu, membaca firman-Mu ya Tuhan. Berarti malam hari ini kami betul-betul Tuhan, oh Tuhan, Kau berkati kami dengan hikmat, dengan pengertian, Tuhan, supaya pembacaan firman kami betul Tuhan, oh bisa mendatangkan berkat rohani, kami semakin ya mengenal-Mu, semakin mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, malam ini kita baca Yohanes pasal 17 ya, dari ayat 25. Yohanes pasal 17 ayat 25 sampai 18 ayat 27. Oke, saya mulai dulu ya. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Pasal 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Oke, lanjut ke Elia ya, karena Kaifa hanya mendengar ya. Ayat 2, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Raul? Ayat 3 ya. Maka Iya. datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Lewat Oke. dulu, saya lagi nyari ininya. Oh ya, Silakan. 18 ayat Lewat. 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 7 sekarang ya, Kak? Ayat berapa? 6. Ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Amin. Oke. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat 8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Amin. Raul. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ayat 12, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Ayat 13, lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Amin.
Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Lihat. Ayat 15. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Ayat 16. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri bersama-sama dengan mereka. 19. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Ayat 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Amin. Puji Tuhan. Berarti ayat berapa sekarang? 21. Oke. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ayat 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Ayat 23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Ayat 27, maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Amin. Amin. Oke. Ya, sebentar. Oh ya, kita ini ya memasuki Yohanes pasal ke-18. Nah, jadi oke, saya mau menunjukkan ini. Ya, ini adalah apa? Outline ya, garis besar dari kitab Injil Yohanes. Nah, beberapa waktu lalu kan kita sudah pernah bahas bahwa kitab Yohanes ini bisa dibagi dalam dua poin besar ya. Yang pertama adalah ya Tuhan itu datang sebagai hayat. Yang kedua itu ya Tuhan pergi ya untuk membawa Allah kepada manusia. Manusia kepada Allah, sorry. Nah, kepergian Tuhan itu yang kita juga bahas di pasal 14 ya saat ada bahas tentang rumah Bapa ya. Nah, kita tahu kepergian Tuhan itu adalah untuk apa? Kematian dan kebangkitannya. Ya, kematian di atas kayu salib ya, kemudian ya Tuhan bangkit ya, setelah dia melewati kematian. Nah, kita sekarang sampai ke pasal 18 kan, masuk pasal 18 itu. Nah, di poin C ini. Nah, ini adalah kita akan mulai beberapa hari ke depan juga bahas mengenai ya suatu proses ya yang Tuhan lalui. Yaitu adalah proses melalui kematian dan kebangkitan untuk ya multiplikasi atau pelipat gandaan ya pertambahan banyak.
Nah, kalau teman-teman ingat juga di Yohanes 12 ayat 24 ya, saat Tuhan memberikan perumpamaan, apa, seperti satu butir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, dan akhirnya menghasilkan banyak butir. Nah, sebenarnya itu juga Tuhan membicarakan mengenai ya dirinya sendiri ya, yang melalui kematian dan bangkit akhirnya menghasilkan ini pelipat gandaan ya, dalam hal ini adalah ya hayatnya yang dilipat gandakan, hayatnya yang apa, masuk ke dalam setiap kaum beriman orang percaya. Oke, nah kita akan mulai membahas ya. Jadi fokusnya adalah ke proses yang Tuhan lalui ya, mulai dari ya kematian dan sampai nanti sampai kebangkitan juga. Oke, jadi eh, satu ayat penting di pasal ini adalah di ayat 4 ya, teman-teman. Itu dikatakan Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, Amin. Siapa? Putus-putus. Putus ya? Sinyalnya mungkin. ada yang kosong kita isi bersama-sama ya. Nanti kalau ada potongan-potongan ayat ini, nanti saya putus-putus kayak, soalnya Iya, ada tulisan, tadi putus-putus. oh ya matiin aja deh. Sekarang udah lancar lagi. Ya, Tadi sekarang ada tulisan unstable soalnya. Ya nanti ada potongan ayat ini nanti kita bisa eh, baca bersama-sama atau ada perwakilan yang baca. Oke, kita ini ya baca sama-sama ya. Dengan kemauannya sendiri, Tuhan menyerahkan dirinya untuk melalui proses kematian seperti yang ia katakan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Nah, boleh minta tolong siapa nih? Ada siapa ya? Eh, Bella deh. Boleh minta tolong ini nggak bacakan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Men, terima kasih Bella. Ya, jadi di sini ada kata-kata Tuhan Yesus yang bilang ya, aku memberikan nyawaku. Ayat 17. Di ayat 18 juga dikatakan, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Ya, kalau dilihat dari konteks ayat ini ya, berarti kan Tuhan ini kan apa kalimat aktif ya memberikan itu. Jadi ya ini adalah peran ya, peran atau ya tindakan dari Tuhan sendiri yang ya Tuhan mau memberikan nyawanya. Di sini juga ada kata-kata menurut ya kehendak Tuhan sendiri. Oke, balik lagi ke sini. Ya, jadi setelah kita ini ya baca referensi ini tadi, bisa nggak kita isi nih? Dia dengan titik-titik dan dengan berani melakukannya. Melakukan di sini ya berarti melakukan ini ya, menyerahkan dirinya ini untuk proses kematian. Kira-kira bisa diisi dengan apa nih? Atau mungkin dari Bella yang tadi baca dua ayat itu. Atau yang lain juga boleh. yang rela. Apakah ada yang mau coba menjawab? Ada siapa sih? Bella, Elia, Arbi, Raul. Amin. Rela. Masih belum ketemu ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita ini ya lihat di catatan kaki, teman-teman sudah harus dapat ini ya Alkitab yang dengan catatan kaki versi pemulihan. Ya, di sini katakan dia dengan kemauannya, ya, atau juga kalau tadi ada di Yohanes 10 dia dengan kehendaknya ya juga boleh. Dengan kemauannya, dengan kehendaknya dan dengan berani melakukannya.
Oke, kita lanjut ya. Tuhan dihianati oleh murid palsu, ditangkap oleh sepasukan prajurit, tapi dia tetap dengan baik memelihara murid-muridnya. Ini mewahyukan bahwa dia apa nih sikap Tuhan ya atau kondisi Tuhan ya saat dia ditangkap walaupun dalam kondisi yang dikhianati dihadapkan dengan sepasukan prajurit yang bersenjata lengkap juga ya. Tetapi kontrasnya itu dia tetap dengan baik bisa merawat memelihara murid-muridnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan bagaimana sih kondisinya pada saat itu untuk melalui proses kematiannya ini. Amin. Kalau Raul gimana menurut Raul? Raul. Amin. Belum dapat, Bang. Oke. Ini udah buka mic. Iya. Udah ngomong, dia bilang belum dapat. Oh, sorry. Ini. Oh iya, connection unstable lagi. Oke, oke. Sebenarnya ini mewahyukan bahwa dia ini tetap tenang ya, tetap tenang dalam melalui proses kematian. Jadi ya karena dia juga sudah tahu kan kalau tadi kita lihat di ayat 4 ini sudah tahu semua yang akan menimpanya, ya dia bisa tetap tenang gitu melalui proses kematian. Nah, lanjut lagi, perkataan ini juga menyatakan bahwa Tuhan ya dengan titik-titik melalui proses kematian. Eh, Ya, kira-kira apa ya? Ya ini sikap juga sih, sikapnya Tuhan gimana sih dalam melalui proses kematian ini? Kan tadi ya sebenarnya berhubungan dengan kalimat yang pertama ini ya. Dia dengan kemauannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri. Berarti itu ini menunjukkan Tuhan tuh bagaimana sih dalam melalui proses kematiannya ini dari Maju. Ayo terus maju. Apa? Rela dengan rela melalui proses kematian. ya betul dengan rela, dengan sukarela ya, dengan ya tidak ada paksaan begitu. Jadi betul-betul ya Tuhan dengan sukarela sendiri untuk melalui proses kematian ini. Oke, kemudian ya Tuhan adalah titik-titik. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 29. Anak domba Allah. Boleh minta tolong Arbi, tolong bacakan Yohanes 1 ayat 29 nggak? Yohanes 1:29 ya, Kak? Iya, di layar udah ada nih. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, makasih. Ya, di sini ada kata-kata anak domba Allah ya. Ya, jadi menurut konteks ini adalah Tuhan adalah anak domba Allah ya. Dari Yohanes 1 ayat 29 tadi. Yang disembelih pada hari raya Paskah. Nah, untuk kalimat selanjutnya ini sebagaimana domba Paskah titik-titik dulu sebelum disembelih. Nah, kita baca ini ya. Keluaran 12 ayat 3 sampai 6. Boleh minta tolong Raul? Bisa, Bang. Keluaran. Ya, Tadi keluaran berapa? 12. 12 ya? Ya, di layar ada ini Keluaran ayat 3 12. sampai 6. Oh, udah ya. Oke, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan,
tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Oke, makasih Rob. Ya, jadi eh ini kan, salah. Syarat anak domba itu kan harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, begitu ya. Nah, khususnya untuk ini nih, untuk poin tidak bercela ya, tidak ada catatnya, tidak ada kurangnya. Kira-kira gimana ya, untuk memastikan anak domba ini dalam kondisi yang ya tidak bercela, tidak bercacat begitu. Harus diapain ya anak dombanya? Kalau dari Raul gimana? Ya, kenapa Bang? Tadi di saya putus-putus Bang. Kayaknya koneksi saya juga jelek nih. Oke, sorry. Ya, anak domba ini kan syaratnya harus tidak bercela, ya artinya tidak bercacat atau tidak ada kekurangannya begitu. Gimana ya untuk memastikan anak domba ini dalam kondisi yang demikian harus diapain? Diuji. Sudah jawab? Saya putus-putus lagi barusan. Kayaknya Raul juga sinyalnya jelek. Oh ya, langsung aja deh. Karena waktu juga. Ya, jadi sebagaimana domba Paskah yang tadi digambarkan di Keluaran juga, ya sebenarnya domba Paskah ini harus diperiksa atau harus diuji ya. Diuji. Ini ada kata diuji juga bawahnya. Diuji dulu sebelum disembelih. Nah, demikian juga Tuhan diuji oleh imam besar orang Yahudi dan gubernur Romawi yang mewakili umat manusia untuk membuktikan bahwa, nah, satu lagi deh, ini Elia ada ya, Elia? Ya, Kak. Aduh, Ya. sebentar. Ya, tolong bantu baca Yohanes pasal 19 ayat 4 dan 6, 4 sama 6 ya. Ayat 4, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ayat 6, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Oke, di sini ada dua kata-kata yang sama ya, yaitu aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini juga di ayat 6 ada kata-kata demikian juga. Nah, jadi sebenarnya setelah ya Tuhan melewat yang apa sang anak domba Allah ini melewati pengujian juga dari pihak agamawan, pihak eh, apa ya orang politik ya, negarawan. Ya, akhirnya dibuktikan bahwa Tuhan Oke. Puji Tuhan. Sinyalnya ya. Cukup buruk. Atau coba saya yang share screen nih. Bentar. Oke. Kamis. Hilang nih. Oke. Jadi saya bantu sini coba. Ya. Ini kelihatan ya sekarang ya? Kelihatan, Kak. Ya. Berarti Kak Yohanesnya itu. Lost connection-nya. Nah. Silakan dilanjutkan kalau Kak Yohanes sudah nyambung lagi. oke, menggemaskan juga internet. Oke, jadi yang terakhir ini kan ya ketika imam besar agama Yahudi dan gubernur kekaisaran Romawi sedang menghakimi Tuhan, mereka malah titik-titik di dalam kewibawaannya. Nah, langsung aja nih, kalau kita lihat di
ya mulai ayat 20 ya, kira-kira sampai ayat berapa? 24 lah, 23, 24. Itu kan ya Tuhan Yesus itu mulai ditanya-tanyai begitu ya. Ini sebenarnya ya masuk kepada poin tadi, pengujian tadi, Tuhan diuji. Nah, sebenarnya mereka kan sebenarnya mau menghakimi Tuhan, mau menunjukkan kesalahan Tuhan ya. Nah, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah mereka malah ya dihakimi ya. Tuhan yang akhirnya bisa menyingkapkan, mengekspos kondisi mereka begitu di dalam kewibawaannya. Oke, jadi ya saya simpulkan ya. Oke, boleh ke slide sebelumnya, ke ayat penting tadi. Ya. Nah, di sini dikatakan Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata pada mereka, siapakah yang kamu cari? Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus ini ya, kan dia itu dalam kondisi yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dia itu betul-betul tahu proses yang akan dia lalui, yaitu adalah yang berat adalah ya kematian, sehingga akhirnya dia bisa dibangkitkan. Nah, di sebelum kematian ya dia diuji, dihakimi dan lain-lain ya. Nah, Tuhan Yesus betul-betul tahu semua hal yang akan menimpanya, tapi ya dia dengan penuh keyakinan ya maju ke depan. Ya dia tetap maju ke depan. Bahkan kalau tadi kita ya lihat pembahasannya bahwa dia ya dengan sukarela memberikan dirinya ya mau untuk ya menghadapi proses ya kematian ini gitu. Nah, jadi ya poinnya hari ini yang utama adalah itu ya. Ya proses yang pertama dia lalui adalah ya dalam ini ya untuk proses di sini adalah kematian dan dia betul-betul rela mau dengan berani dengan penuh wibawa juga untuk ya menghadapi proses ini begitu. Oke, saya sampai di sini. Apa ada yang mau bertanya, menambahkan? Silakan. Oke, dari teman-teman ada? Atau sudah jelas? Kalau yang sudah oke, mungkin karena tadi ada beberapa masalah jaringan ya, tidak masalah. Kita sama-sama sudah melihat tadi penjelasan yang sangat baik ya, saya nambahin sedikit aja. Jadi kemudian apa yang harus kita kerjakan hari ini atau sekarang? Ya, yang perlu kita kerjakan sekarang ketika sudah mendengar mengenai firman ini adalah yaitu kita jangan lagi mengasihani diri sendiri ya. Atau kalau bahasa bagusnya itu mentolerir diri sendiri, misalnya karena hari ini kita kurang mengasihi Tuhan atau kurang bisa hidup bagi Tuhan ya. Kita harus tegur diri kita sendiri. Misalnya saya, oh kamu harus maju lagi esok, nggak boleh seperti ini lagi. Jadi ya kesenangan saya ya apapun yang berhubungan dengan diri saya, ya saya perlu letakkan itu di hadapan Tuhan sehingga ya apa yang tadi kita baca tidak menjadi hanya sekedar tulisan hitam atas putih, tapi menjadi satu perkara yang hidup ya. Bagaimana juga dikatakan di sini tadi kita lihat bahwa di ayat yang keempat ya dikatakan di sini Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Nah, kalau Yesus berkata demikian kepada kita akan mencari siapa? Ya, kita harus mencari Dia di dalam setiap gumulan, persoalan, bahkan kenikmatan akan firman yang kita dapatkan itu adalah Kristus poinnya ya. Jadi moga melalui setiap hari kita membaca ini ada satu pertambahan hayat atau unsur Kristus bertambah dalam kita. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Amin. Jadi mungkin saya bisa menambahkan itu saja. Oke, ya. Makasih Karen.
Oke, sebelum ditutup, ini nih, teman-teman udah tahu ini kan ya, ini udah beberapa kali di-share di grup juga. Jadi ada webinar ya di hari Sabtu ini. Udah pada daftar belum nih? Saya sudah. Webinar ini membahas mengenai ya siapakah Yesus ini? Apakah ya dia manusia atau dia Allah atau bagaimana atau siapa? Coba kalau Bella udah daftar, Bella? Belum, Kak. Belum daftar. Ah, ya, Bella, Elia, Arbi, Raul. Ya, kalau memang waktunya ada ya di Sabtu jam 6 sore ini, boleh banget ya daftar di ini ya, kefas.id. Nanti langsung muncul tampilan seperti ini. Ya, ini ya topiknya mengenai ini ya, mengenai siapakah Yesus ini dan betul-betul bagus buat kita, buat betul-betul kenal dengan tepat gitu ya. Dan akurat juga mengenai ya Tuhan Yesus kita ini. Oke, begitu aja sih. Kalau mau ajak teman-teman yang lain juga boleh, teman di kampus atau mungkin udah kerabat saudara juga boleh. Oke. Amin. Oke, buat nutup ini boleh minta tolong Arbi buat tutup dalam doa. Oke, mari kakak-kakak dan teman-teman semua kita bersama berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu indah yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat berkumpul dan merenungkan firman-Mu. Bapak, kami mengucap syukur bahwa walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, Tuhan, kami masih bisa berkumpul untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur untuk cinta Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih karena kasih Engkau rela menjadi hina, hanya untuk memberikan kami semua alasan betapa kami begitu dicintai oleh surga, betapa surga selalu memihak manusia berdosa seperti kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kami. Ya Bapa, semoga setiap firman yang kami dengarkan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi bisa kami renungkan siang dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar mungkin kami akan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Hanya Tuhan berkati kami, satu persatu dari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, amin. Amin. Oke, makasih Arbi. Ya, bisa ini ya kita ambil gambar